Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, sahabat, dan siapa saja yang meneluri dan menapaki sunnah beliau sampai hari kemudian. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita sekarang berada di majelis yang mana ini adalah majelis perdana pengkajian kitab Syarah Bulughul Maram, yang mana tahun lalu mungkin launching buku ini itu di sini, ya, di masjid ini, kalau tidak salah tahun lalu Ramadan, ya. Syarah Bulughul Maram. Alhamdulillah, ya, Allah memudahkan urusan kita sehingga kita dapat menyelenggarakan majelis ini, dan ini tentunya kajian kitab, ya, sehingga diharapkan bukan kajian yang temanya bebas gitu, ya, tapi kajian kitab, dan yang kita bahas juga sesuatu yang sangat penting juga, yaitu tafaqquh fiddin, memahami agama. Mungkin bukan pendalaman secara detil, karena untuk mendalami agama dengan lebih detil lagi perlu ilmu alat, ya. Nah, ini mungkin penjelasan ataupun tafaqquh fiddin dalam bentuk yang mungkin lebih umum, ya. Namun demikian kita perlu untuk memiliki buku pegangannya. Jadi bukan sekedar kita dengar, tapi juga kita bisa baca, bisa kita ulang, ya, di rumah. Maka diharapkan memang bagi yang ingin rutin mengikutinya, ya, disarankan untuk memegang bukunya, dan perlu juga dicatat, karena pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan tafaqquh fiddin atau fikih itu perlu penalaran yang lebih dalam. Kalau enggak ngerti nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, bukan seperti kajian-kajian umum yang bersama umum mungkin cukup kita dengar, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, buku yang ada di depan kita Bulughul Maram, ya, itu buku induknya. Kalau yang punya teks Arabnya itu bagus juga. Jadi di samping buku ini yang akan kita bahas, kalau yang punya Bulughul Maramnya, matannya, ya juga boleh
dibawa juga ataupun dijadikan pegangan, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Sedikit kita ingin mengenal buku Bulughul Maram ini, tulisan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Buku ini masuk kategori buku hadis, bukan buku fikih. Sebahagian mengira Bulughul Maram itu buku fikih. Sebenarnya tidak. Dia buku hadis. Tujuan Ibnu Hajar menulisnya adalah mengumpulkan dalil-dalil bagi masalah-masalah fikih. Dan dalil-dalil yang dimaksud Ibnu Hajar itu adalah dalil-dalil dari sunnah, yaitu hadis. Maka ini sebenarnya buku hadis, bukan buku fikih. Akan tetapi disusun menurut, ya, metode buku-buku fikih, ya, dimulai dari kitab Thaharah dan seterusnya, seperti kitab-kitab sunan, ya, kitab fikih pada umumnya dimulai dari kitab Thaharah. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib, itu Bulughul Maram. Maka dari itu kalau kita lihat Bulughul Maram ini nggak ada dalil Quran di situ, ya. Di semua bab-babnya, kitab-kitabnya nggak ada dalil Quran, ada hadis, hadis. Memang dikumpulkan hadis-hadis. Dan dalam satu bab itu tidak dipecah-pecah. Ada dua hadis yang sepertinya bertentangan dikumpulkan dalam satu bab. Jadi Ibnu Hajar tidak membuat tarjih, ya, tidak juga membuat istimbat hukum apapun dalam buku ini. Sepertinya ini Ibnu Hajar memberi bahan, istilahnya, ya, bahan untuk para penuntut ilmu, ya, untuk mengembangkan ini lebih luas lagi. Makanya banyak ulama yang mensyarahnya karena memang buku Bulughul Maram itu perlu syarah, bukan ringkasan. Jadi aneh kalau ada yang nulis buku ringkasan Bulughul Maram, lucu itu. Mungkin nggak ngerti dia apa itu Bulughul Maram, ya. Buku ini sudah ringkas, mau ringkas bagaimana lagi, ya. Sehingga Ibnu Hajar sendiri mengatakan, ya, bahwa ini adalah buku yang ringkas. Ini adalah kitab yang ringkas, ya. Jadi nggak perlu diringkas lagi, gitu, ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Namun buku ini jelas perlu syarah, ya. Maka banyak ulama-ulama yang menulis syarah Bulughul Maram sebagai pengembangan. Ya, sebut saja yang paling populer lah, ya, Subulus Salam. Mungkin pernah dengar judul buku itu, Subulus Salam. Itu syarahnya Bulughul Maram. Ada Umdatul Ahkam dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak ulama-ulama yang menulis syarah buku ini, ya, menulis syarah buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu kita, ya, berusaha untuk bersaham lah, kita katakan, ya, ikut juga, nimbrung istilahnya, nimbrung juga mensyarah buku ini dengan metode yang kita buat sendiri. Mungkin belum dilakukan oleh yang terdahulu, gitu, ya. Juga bagi para penuntut ilmu yang sudah jauh, ya. Dan buku ini jadi pegangan, ya, di beberapa pondok-pondok pesantren, ya, sebagai buku di madah materi hadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Hanya saja kadang-kadang susah, ya, kalau tidak
mudahkan ya dengan kita katakan sesuatu yang kita ingin tahu sebenarnya apa sih maksud Ibnu Hajar menyusun buku ini dengan menyantumkan beberapa hadis ya. Kalau lihat buku aslinya ya mungkin dalam satu bab itu dikumpul banyak hadis di situ. Ya. Bingung juga ini hadis kok masuk ini. Korelasinya apa hubungannya? Maka memang perlu syarat untuk mempermudah memahami buku ini. Dan satu tujuan Ibnu Hajar meringkas yang membuat buku ini seringkas mungkin adalah salah satu tujuannya adalah agar mudah dihafal. Itu kata beliau sendiri. Beliau mengatakan saya telah menyeleksi secara sangat ketat agar orang yang mampu menghafalnya ya, mampu menghafalnya. Jadi salah satu tujuannya adalah beliau ingin buku ini dihafal. Ya, tapi mungkin untuk ukuran orang sekarang menghafal buku ini udah ribet lah. Ada yang hafal? Ya, saya sendiri nggak hafal ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, ada lebih kurang 1.500-an lebih hadis. Ya kita menghafal Arba'in Nawawi aja nggak kelar-kelar. 40 cuma ya. Bagaimana 1.500 gitu ya. Beban hidup aja sudah sangat berat gitu. Apalagi ngapal hadis, betul ya. Ya untuk kita katakan kalangan pemula penuntut ilmu mungkin nggak ke situ ya. Misalnya saya di pondok aja belum tentu harus dihafal ini. Di pondok itu ya, para jemaah yang dimuliakan. Tapi sebenarnya buku ini diringkas oleh Ibnu Hajar supaya bisa dihafal. Siapa yang mau menghafalnya? Enggak ada ya. Ya dipahami aja lah ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib ya. Dan juga ya sebagai apa namanya? Untuk penolong bagi para pemula. Ya, untuk bisa memahami dalil-dalil syar'i di dalam bab-bab fikih, terutama yang berasal dari hadis-hadis Nabi. Karena di dalam ilmu usul fikih ya, sumber hukum syar'i itu disebutkan Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Yang dimaksud oleh mereka para usuliyun, ahli di dalam bidang usul fikih, dalil sunnah artinya adalah selain Quran. Ya, jadi dalil itu mereka bagi dua, ada dalil Quran, ada dalil sunnah. Dalil sunnah maksudnya adalah semua dalil yang bukan berasal dari Al-Quran, maka itu dikatakan dalil sunnah. Itu di dalam terminologi usul fikih ya. Ya sunnah menurut para fuqaha lain lagi ya, sunnah beda lagi itu. Para jemaah yang dimuliakan. Nah, sunnah di dalam ilmu hadis lain lagi ya, pengertiannya. Sunnah di dalam usuluddin lain pula, itu kata sunnah dipakai untuk beberapa istilah di dalam cabang-cabang ilmu, disiplin ilmu nggak sama. Jadi ketika mendengar kata sunnah, lihat dulu yang ngomong siapa, konteksnya apa, supaya jangan salah paham. Karena salah satu cabang ilmu yang perlu kita kuasai untuk mendalami agama adalah memahami istilah ya, yang dipakai oleh ahli ilmu. Tanpa memahami istilah-istilah mereka, kita tidak akan paham buku-buku yang mereka tulis, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Seperti di sini Ibnu Hajar membuat standar baru ya, tentang penyebutan takhrij hadis. Misalnya di sini beliau mengatakan, adapun yang dimaksud dengan 7 rawahu sab'ah adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kita kenal kutubus sittah ya. Pernah dengar itu istilah kutubus sittah? Kitab yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, 6. Namanya kutubus sittah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Nah ini sab'ah,
sesuatu yang mungkin baru ya saat itu, ya, yang baru saat itu. Siapa yang ditambah di sini? Ahmad, ya. Ya, Musnad Ahmad. Dipilih Musnad Ahmad daripada musnad-musnad yang lainnya, mungkin itu musnad yang paling populer. Para dimuliakan Allah. Adapun Kutubus Sittah kita sudah tahu semua. Kutubus Sittah itu terdiri dari 2 jenis buku. Pertama Jawami, yang kedua Sunan. Ya, Jawami seperti Jami' Tirmizi, ya, Jami' Muslim, atau dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari dan Jami' Bukhari dan Jami' Muslim, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, kita kan selama ini mengenal itu kitab Sahih, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Metode penulisannya apa? Jawami'. Ya. Kemudian Sunan, itulah yang 4. Diperdebatkan apakah Tirmidzi, ya, Sunan Tirmidzi itu masuk Jawami atau Sunan. Karena ada sebagian ulama menyebut dia Sunan, sebagian lagi mengatakan tidak. Ya, buku Tirmidzi itu bukan Sunan, tapi Jami'. Apa bedanya Jami' dengan Sunan? Jami', ya, berisi bab-bab yang lebih luas daripada Sunan. Sunan lebih cenderung kepada pembahasan-pembahasan fikih, tidak menyentuh misalnya masalah-masalah akidah, usuluddin, tafsir dan lain-lain sebagainya, sirah. Adapun Jawami' itu lebih luas lagi, Jami'. Di situ ada pembahasan tentang iman, di situ ada pembahasan tentang tauhid, di situ ada pembahasan tentang sirah, ya, dan lain-lain sebagainya. Maka disebut kitab yang metode penulisannya seperti itu dikatakan Jami'. Sunan tidak menyentuh hal-hal seperti itu, jadi lebih khusus lagi kepada masalah-masalah fikih. Nah, di dalam Jami' Tirmidzi atau Sunan Tirmidzi itu dari satu sisi dia lebih mirip kepada Jami', karena ada di situ kitab tafsir, ada di situ kitab al-iman, ada di situ kitab sirah, maghazi dan lain sebagainya. Maka sebagian ulama menyebut Tirmidzi itu Jami', bukan Sunan. Taib. Kutubus Sittah ada 2 jenis buku, ya, yaitu Jawami' dan Sunan. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani? Beliau masukkan 1 buku hingga menjadi 7. 1 buku yang beliau masukkan di sini, yang beliau sisipkan di sini apa? Musnad, Masanid, yang metode penulisannya berbeda. Pernah lihat Musnad Ahmad? Belum. Bagaimana penyusunan buku di dalam Musnad Ahmad? Apakah ada babnya, bab toharo ini itu? Enggak ada. Dia cuma mengumpulkan hadis-hadis dari sahabat-sahabat tertentu, ya, yang beliau punya riwayatnya. Misalnya beliau mengumpulkan hadis-hadis Abu Hurairah di dalam 1 bab atau kita katakan 1 hadis, satu kumpulan, itu kumpulan hadis-hadis Abu Hurairah. Campur baur di situ masalah apapun, ya, dan gak dipilah-pilih berdasarkan bab-bab fikih, tidak ada babnya. Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah. Abdullah bin Abbas, semua hadis Abdullah bin Abbas. Jadi memang memahaminya lebih sulit lagi karena dia mengumpulkan riwayat-riwayat musnad. Musnad artinya yang tersandar kepada Nabi. Itu istilah musnad, hadis buku yang mengumpulkan di dalamnya khusus riwayat-riwayat yang marfu, riwayat yang disandarkan kepada Nabi, itu musnad. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan kalau kita lihat dari mana yang lebih dahulu ditulis, itu saja lebih musnad daripada yang lainnya. Nah, maka ada istilah, beliau menyebutkan di sini sab'ah, ya, rawahu sab'ah, ditambah 1, yaitu apa? Ahmad. Para jemaah yang dimuliakan Allah.
ya, dan kemudian yang lainnya ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, apakah Ibnu Hajar konsisten dengan sab'ah ini? Enggak juga. Tapi ini yang paling dominan di dalam buku ini. Beliau juga ada menyantumkan riwayat Baihaqi, Daruqutni, tapi tidak dominan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada juga beliau menyantumkan beberapa riwayat dari Sunanul Kubra Al-Baihaqi, ya, atau Sunan Daruqutni. Cuma beliau tidak cantumkan di sini, ya, karena mungkin istilahnya jadi aneh. Sab'ah, ya, tis'ah, gitu ya. Jadi sab'ah saja. Ya, mewakili di sini buku yang baru mungkin dari yang kita kenal sebelumnya, yaitu Kutubus Sittah, yaitu satu Musnad Ahmad. Taib. Itu istilah, ya. Dan beliau juga memakai istilah sittah, Kutubus Sittah atau Rawahus Sittah. Maksudnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, selain Ahmad. Kadang-kadang beliau juga menggunakan istilah khamsah, maksudnya Bukhari, Muslim, ya, maksudnya adalah selain Bukhari dan Muslim, itu rawahul khamsah. Jadi Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, selain Bukhari dan Muslim. Karena untuk Bukhari dan Muslim, ya, ini ada sebutan khusus yang mungkin menjadi baku kemudian setelahnya, yaitu apa? Muttafaqun alaih. Kalau dikatakan muttafaqun alaih maksudnya apa? Bukhari dan Muslim. Istilah muttafaqun alaih, ya, siapa pertama kali yang memunculkan itu? Apakah Ibnu Hajar Al-Asqalani? Enggak, sebenarnya. Yang pertama kali munculkan istilah muttafaqun alaih itu Daruqutni. Cuma enggak populer, ya. Baru populer sebutan itu ketika dimunculkan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram ini. Karena buku ini yang banyak beredar, sehingga bakulah penyebutan muttafaqun alaih digunakan di beberapa buku-buku yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ada rawahu arba'ah, yaitu Sunan al-Arba'ah, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah. Ya. Ada yang kadang-kadang beliau menyebutkan, kita katakan rawahu salasah. Ya, maka masuk ke situ 3 perawi terdepan dan yang terakhir, ya. Kemudian beberapa istilah di sini yang beliau gunakan, ya, secara khusus di dalam buku Bulughul Maram ini, yaitu, ya, kita katakan latar belakang, ya, dan istilah secara ringkas di dalam buku ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu takhrij yang sangat sederhana sebenarnya. Apakah perlu dirinci? Sepertinya perlu. Sebagian pensyarah Bulughul Maram, salah satu yang ditukarnya adalah membuat takhrij yang lebih terperinci. Karena takhrij yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam buku ini sangat sederhana, ya. Dan itu tidak salah sebenarnya. Ya, sebagian penulis memilih takhrij yang sederhana, ya. Tapi apakah itu bisa dikembangkan atau bisa lebih didetailkan? Bisa. Itu salah satu bagian yang dikulik, ya, dikutak-katik oleh para pensyarah Bulughul Maram, yaitu menyebutkan takhrij yang lebih detail. Dan itu yang kita lakukan juga di sini. Salah satunya, ya, yaitu membuat takhrij hadis yang lebih detail, ya, daripada takhrij yang dibuat oleh Ibnu Hajar di sini. Bukan Ibnu Hajar tidak mampu membuat takhrij yang panjang detail, enggak, karena tujuan beliau tadi apa? Supaya buku ini sangat ringkas, mudah untuk dihafal. Maka kadang-kadang ada toleransi di situ. Beliau menyebutkan takhrij yang sangat sederhana, bahkan mungkin perlu syarah juga, ya. Ya, perlu syarah juga, takhrijnya itu perlu disarah juga, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Taib. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah,
Ya, sebagaimana harapan dari Ibnu Hajar, mudah-mudahan buku ini bisa membantu para penuntut ilmu di dalam tafaqquh fiddin. Ya, itu harapan beliau. Buku ini bisa membantu para penuntut ilmu, khususnya para mubtadiin, yaitu para pemula, untuk bisa memahami ya agama, tafaqquh fiddin. Jadi buku ini semacam bahan ya bahan mentah lagi ya sebagi para penuntut ilmu. Maka untuk kalangan awam ya perlu bimbingan untuk memahami buku ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, wallahu a'lam bisawab. Mungkin sederhananya ya, kita yang punya buku Bulughul Maram, kita ambil, kita buka terjemahannya ya, kita baca bab per bab gitu ya, tanpa mengerti sebenarnya ini tujuannya apa. Para jemaah yang dimuliakan, itu sederhananya bagi orang awam itulah. Ada hadis ini di dalam Bulughul Maram kan begitu ya. Ya, ada hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kita mulai dari apa yang kita buat dulu ya, apa yang kita tulis di muqaddimah di sini ya. Sejak zaman dulu para ulama menulis kitab-kitab hadis yang berkaitan dengan hukum syar'i. Ya, ada Abdul Haq Al-Ishbili yang menulis kitab Al-Ahkamul Kubra, Al-Ahkamul Wusta, dan Al-Ahkamus Sughra. Ada Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi yang menulis kitab Umdatul Ahkam. Ada Majduddin Abul Barakat Ibnu Taimiyah yang menulis kitab Al-Muntaqa. Ada Ibnu Daqiq Al-Aid yang menulis kitab Al-Imam fi Ahadisil Ahkam. Ada Ibnu Abdul Hadi yang menulis kitab Al-Muharrar fi Ahadisil Ahkam. Ini yang setipe ya, sejenis dengan Bulughul Maram. Karena para ulama itu seperti ada tongkat estafetnya dia. Ya, mereka melanjutkan kiprah ulama-ulama yang lebih dulu begitu. Ya, misalnya ya, ada satu buku juga yang ditulis oleh ulama ya, jenis buku namanya Amalul Yawm wal Lailah. Ya, pertama kali yang menulis tipe buku itu, jenis buku itu adalah An-Nasa'i dengan judul yang sama, Amalul Yawm wal Lailah. Diikuti Ibnu Sunni dan seterusnya. Ya. Amalul Yawm wal Lailah. Tirmidzi juga menulis buku yang sejenis yang beliau beri judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada Al-Imam Al-Bukhari juga menulis buku yang sejenis dengan judul Al-Adabul Mufrad yang lebih kita katakan luas dan besar lagi. Para jemaah yang dimuliakan Allah, itu satu jenis buku. Dan kita ada juga nulis buku dengan jenis yang sama, judulnya Panduan Amal Sehari Semalam. Itu ya kita katakan maksudnya adalah begitulah dia para penuntut ilmu waris mewarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya, termasuk di dalam penulisan buku. Jadi ada akarnya dia. Ya, kita nulis buku itu, ini akarnya kemana? Kira-kira demikian. Ini syarah Bulughul Maram. Sebelumnya banyak syarah-syarah yang telah ditulis di dalam bab ini, di dalam mensyarah Bulughul Maram. Jadi kita sebagai meneruskan tongkat estafetnya, tidak menutup kemungkinan ya orang-orang yang datang sesudah kita akan menulis di kita katakan bab yang sama, syarah Bulughul Maram, mungkin dengan metodologi yang berbeda. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ya untuk Bulughul Maram saya belum pernah dengar ringkasan Bulughul Maram. Ya agak aneh karena tidak dilakukan oleh ulama sebelumnya. Karena tersirat ya dari apa yang ditulis oleh Ibnu Hajar sendiri di dalam muqaddimah Bulughul Maram. Beliau ingin buku ini dikembangkan, disarah, bukan diringkas, karena beliau sudah berusaha untuk menulisnya seringkas mungkin. Maka agak aneh sebagaimana itu. Kalau ada yang wah saya ingin nulis ringkasan Bulughul Maram gitu.
Artinya belum ada salaf sebelumnya memang gitu. Itu mah agak aneh juga, menyimpang dari apa yang diinginkan oleh penulisnya, matannya sendiri, yaitu Bulughul Maram. Jadi kita harus ngerti juga, menulis buku itu juga ya ada caranya begitu, bukan asal tulis saja begitu ya para jemaah yang kita nulis buku itu babnya apa, akarnya kemana gitu ya. Apalagi itu buku ilmiah ya, buku yang ya kita katakan buku ilmiah ya, yang tujuannya itu untuk ya tafaqquh fiddin ya, itu harus ada akarnya. Sebenarnya semuanya harus ada akarnya ya. Tiba-tiba muncul sesuatu yang baru agak aneh memang ya. Ya seperti bab-bab agama lainnya ya, sesuatu itu harus ada akarnya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi itu beberapa buku yang sudah ditulis di dalam bab yang sama, yaitu mengumpulkan hadis-hadis di dalam bab fikih. Ternyata Bulughul Maram bukan buku pertama. Sebelumnya sudah banyak buku-buku yang ditulis dengan metodologi yang sama gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, Ibnu Hajar seperti melanjutkan tongkat estafet ya, apa yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum beliau. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, wallahu a'lam bishawab ya. Coba lihat, baru tahun ya 800-an ya Ibnu Hajar baru menulis buku ini. Sebelumnya tahun 500-an sudah dimulai penulisan buku dengan metode ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah demikian. Taib. Jadi dari sekian judul buku tersebut, kitab Bulughul Maram termasuk kitab yang banyak beredar dan tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu kehendak Allah ya. Padahal ya kita katakan yang menulis buku sahih banyak, bukan Bukhari Muslim saja, tapi yang populer diterima itu memang kehendak Allah, Bukhari dan Muslim. Banyak madhab, banyak. Ibnu Jarir At-Tabari punya madhab, tapi yang populer di tengah-tengah kaum muslimin madhab yang empat. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya sama ya, contohnya Muwatta. Kalau kita sebut kitab Muwatta, yang terlintas dalam benak kita apa? Muwatta Malik ya. Hingga kita kadang-kadang keliru, kita kira Muwatta itu judul buku. Bukan, itu bukan judul buku. Muwatta itu adalah seperti musnad, jenis buku ya, buku yang ditulis oleh Imam Malik berjenis Muwatta. Bedanya apa dengan musnad? Muwatta'at ini memuat juga riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Kalau musnad hanya riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi, itu bedanya. Nah, di zaman beliau banyak muwatta'at, bukan hanya muwatta'at Imam Malik. Ya, di sana ada muwatta'at lainnya, ada muwatta' Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain yang jauh lebih besar, lebih kita katakan lebih besar lah ya daripada Muwatta' Malik. Tapi Allah berkehendak yang populer, yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin adalah Muwatta' Malik. Yang lainnya hilang, nggak tahu entah kemana, atau nggak populer. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Muwatta' Malik itu adalah Muwatta' yang paling kecil, cuma 1.500 hadis, dibandingkan dengan Muwatta' yang lainnya yang mungkin jumlah hadisnya itu sampai puluhan ribu. Gak sebanding dengan Muwatta' Malik yang cuma 1.500 hadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi itulah kehendak Allah ya. Muwatta' yang lainnya entah kemana, gak ketemu juga naskahnya ya. Cuma disebutkan saja ada Muwatta' ini gitu, tapi enggak nampak wujudnya sampai sekarang. Wallahu a'lam, mungkin ada tapi belum ditemukan ya naskah kunonya atau manuskripnya. Tapi yang jelas yang beredar di tengah-tengah kaum muslimin adalah Muwatta' Malik, hingga diidentikan gitu kalau Muwatta' sama dengan Malik, padahal enggak. Itu kehendak Allah. Sehingga ketika
murid beliau bertanya, kenapa menulis kitab Muwatta yang kecil mungil ini, sementara di sana banyak kitab Muwatta yang lebih besar? Jawaban beliau, kana lillahi baqa. Barang siapa yang niatnya lillah, insyaallah baqa, bertahan. Ini tidak menafikan atau bukan berarti mengejas penulis kitab Muwatta lainnya tidak ikhlas ya, enggak. Cuma masalah siapa yang lebih ikhlas, ya maka itu yang lebih utama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah itu yang terjadi, sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Malik tadi ternyata itu yang terjadi ya. Sampai hari ini yang dikenal manusia kaum muslimin adalah Muwatta Malik. Demikian juga mungkin enggak se ekstrim itu Bulughul Maram ini. Mungkin buku-buku yang lainnya juga ada ya, tapi yang kalau kita bicara tentang pengumpulan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis hukum atau hadis-hadis fikih, maka yang terlintas di benak para penuntut ilmu adalah Bulughul Maram, enggak yang lainnya. Betul? Iya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Taib, ya. Di sini Ibnu Hajar tidak menyentuh pembahasan fikih sebenarnya. Bahkan beliau tidak membuat bab fikih seperti Bukhari di dalam sahihnya. Ya, Bukhari ada di situ beliau menyantumkan beberapa poin-poin yang berisi pendapat, kesimpulan, istimbat dalam bab itu Sahih Bukhari. Maka belajar Sahih Bukhari itu lebih rumit sebenarnya bagi yang ngerti Sahih Bukhari, karena kadang-kadang antara judul bab dengan hadis itu membingungkan. Ini kenapa hadis ini masuk ke sini? Dan kadang-kadang orang nggak ngerti apa yang dimaksud oleh Al-Bukhari dengan judul bab tersebut. Kadang-kadang beliau langsung ke tarjih di situ. Judul bab itu adalah tarjih. Maka mempelajari Bukhari itu sebenarnya itu untuk orang-orang yang lebih expert, yang sudah memiliki ilmu alat, baru paham Bukhari itu, Sahih Bukhari itu. Hingga guru kami Sana'ullah Zahidi, Syekh Sana'ullah Zahidi menulis buku. Sebenarnya Ibnu Hajar sudah buat muqaddimah, Ibnu Hajar ya membuat muqaddimah bagi Fathul Bari, syarah terbesar bagi Sahih Bukhari, yang hingga kita katakan para ulama mengatakan la hijrata ba'dal fatah, kan gitu ya. Saking bakunya Fathul Bari itu menjadi syarah bagi Sahih Bukhari yang kita terjemahkan. Nggak tahu udah selesai atau belum. Ya. Beliau menulis muqaddimah satu buku tebal, judulnya Hadyus Sari, dan itu belum diterjemahkan dari penerjemahan Sahih Bukhari yang sudah berjalan itu. Nggak tahu sudah jilid berapa, saya juga nggak paham. Ya. Hadyus Sari. Nah ternyata Hadyus Sari ini juga agak rumit, perlu disederhanakan lagi. Maka Syekh kami itu menulis buku judulnya Taujihul Qori untuk memahami Hadyus Sari. Coba lihat itu tingkatannya itu ya. Orang untuk masuk ke Sahih Bukhari atau Fathul Bari perlu menghatamkan Hadyus Sari dulu. Untuk masuk Sahih Bukharinya ya harus bersandar kepada syarah. Itulah dia rentetannya para jamaah yang dimuliakan Allah. Itu menunjukkan kepada kita betapa rumitnya untuk tafaqquh fiddin. Gak gampang. Jadi jangan menyederhanakan masalah. Kita harus menghormati ahli ilmu. Kalau antum ikuti rentetannya, ya mungkin perlu waktu sepanjang hayat ya untuk menyelami masalah ini, sehingga kita tahu kita levelnya itu di mana gitu. Kadang-kadang sebagai penuntut ilmu ya kita katakan mungkin dia tidak melewati jenjang-jenjang ini sehingga dia menyederhanakan masalah aja, bukan
Bukhari dia pahami, dia syarah sendiri, dan itu sebenarnya agak konyol para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, agak konyol. Ya, itu kalau kita ingin mendalami satu cabang ilmu dengan lebih fokus lagi, lebih detail. Sering saya sampaikan, nilai dari sesuatu itu terletak pada detailnya. Adzan ya. Baik. Setelah sholat mungkin ya kita lanjutkan. Taib. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya sampai lebih kurang pukul 8 kita selesai. Tadi kita sebutkan terakhir ya bahwa nilai sesuatu itu terletak pada detailnya. Ini berlaku dalam semua bab sebenarnya. Ya, bab agama maupun dunia. Antum mungkin punya produk atau karya atau apapun itu namanya, kalau ingin value-nya itu bertambah, nilainya itu lebih, maka perhatikan detail apapun itu, karena itu yang akan membedakan. Orang akan melihat ya semua hal sebenarnya. Ada sekilas mungkin kelihatannya semua sama ya. Contohnya ukiran Jepara, kalau dari jauh yang KW, yang ori sama dari jauh. Tapi kalau dilihat detailnya baru kelihatan beda. Semua barang, mobil juga. Mobil Cina, mobil Jepang. Antum pegang, lihat detailnya baru beda nilainya. Mobil Jepang, mobil Eropa. Dari jauh kelihatannya sama saja, apalagi lewat sekilas gitu. Set, ya sama aja. Tapi kalau dipegang, diraba, dirasa, dilihat, baru beda. Ya, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Maka itu berlaku di semua bab sebenarnya. Nah di sini kita dihadapkan ya pada satu tantangan, yaitu mensyarah kitab Bulughul Maram. Yang kita tahu sebelumnya sudah banyak buku-buku sejenis syarah Bulughul Maram. Ketika kita memulai penyusunan ini, yang terlintas dalam benak kita bagaimana membuat sesuatu yang berbeda, tapi tidak menyimpang dari jalurnya. Kita berusaha untuk membuat detail, tapi dari sisi yang berbeda. Ya, ada di sana syarah Bulughul Maram yang lebih menitik beratkan kepada penjelasan hadis saja. Contohnya buku yang diambil dari rekaman ya, yaitu Fathizil Jalali wal Ikram, syarah Bulughul Maram Syekh Ibn Utsaimin. Ya karena itu diambil dari rekaman ya, jadi isinya itu banyak penjelasan detailnya itu di mana? Di syarah hadis saja. Panjang lebar satu hadis sampai berhalam-halaman kan begitu ya. Nah pendekatan kita enggak seperti itu, berbeda. Tapi kita juga memperhatikan detail, ya, yang lebih membedah dan membongkar, membelah buku Bulughul Maram itu sendiri. Karena judulnya kan Syarah Bulughul Maram. Para jemaah yang dimuliakan, bagaimana kita bisa mengerti buku itu? Ya. Jadi ini bukan syarah hadisnya lebih menitik beratkan kepada syarah hadisnya panjang lebar, tidak. Itu sekilas. Tapi kita membedahnya sehingga mengerti bab per bab yang ada di dalam buku ini. Ada beberapa metode yang kita gunakan, yang penulis ya gunakan, yang kami gunakan di dalam buku ini. Yang pertama adalah, ini yang mungkin baru, belum ada sebelumnya, yaitu kita memberikan judul
bahasan subbab pada hadis-hadis yang menggambarkan sisi pendalilannya terhadap hukum syariat. Ini satu yang baru ya, nggak ada di situ mungkin. Itu Syarah Bulughul Maram, bukan matannya saja, matannya saja. Contohnya hadis pertama lah kita ambil, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani membuat bab yang pertama, babul miyah, bab jenis-jenis air. Langsung hadis pertama an Abi Hurairah, ini contoh ya. Tapi sebelum itu kita buat subbab, judul yang menjelaskan isi hadis. Ini yang sebenarnya poin penting ya di dalam buku ini, dan itu yang bagian terberat dalam menyusun buku ini. Ya, kita buat bab di situ, hukum air laut dan bangkai hewan laut. Jadi hadis ini berbicara tentang hal itu. Ini nggak ada ini di buku asli Bulughul Maramnya, nggak ada. Ya, ada di sini pegang naskah lain. Ini naskah lain juga Pak, sama atau beda? Lain ya, lain. Ada di situ setelah bab jenis-jenis air atau bab air, hukum air laut dan bangkai hewan laut, nggak ada. Di sini kita buat di setiap hadis atau beberapa kumpulan hadis. Ya, nah setelah itu kita ada buat yang kedua, hadis yang kedua, hukum asal air. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang masalah hukum asal air, dan seterusnya ya para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah itu satu yang kita lakukan di dalam buku ini. Makanya antum nggak apa-apa bawa buku yang lain, tapi karena kita sedang mengkaji buku secara khusus, buku Syarah Bulughul Maram ini, antum pegang juga buku ini supaya bisa membandingkannya atau ya mengetahui di mana sih perbedaannya, kan begitu. Mungkin sudah punya sebelumnya naskah lain Bulughul Maram, kan begitu ya. Nah, tapi juga pegang buku ini. Itu buku lain juga Pak? Ya lain. Nggak ada itu ya? Nggak ada. Dan seterusnya banyak di sini, nanti setiap bab, setiap hadis ada judul babnya. Ini yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Apa yang membuat Sahih Bukhari lebih nilainya daripada Sahih Muslim? Imam Bukhari menulis sendiri judul babnya, Imam Muslim tidak. Judul bab itu dari Al-Imam Nawawi. Maka yang terkenal itu Syarah Muslim itu ya Syarah Nawawi, karena beliau berjasa membuat bab, judul bab bagi setiap hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim hanya mengumpulkan saja kitab ini, kitab iman, semua hadis yang berkaitan dengan kitab Al-Iman, tentang iman. Nah dipecah-pecah oleh Nawawi menjadi judul-judul ya yang sesuai ya dengan konteks hadis itu. Dan ini pekerjaan terberat dari Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Sementara Bukhari membuat sendiri judul babnya. Itu yang membuat Sahih Bukhari lebih bernilai daripada Sahih Muslim. Walaupun hadis yang ada di dalam Sahih Muslim lebih banyak daripada di dalam Sahih Bukhari. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi bukan dari sisi kuantitas hadisnya, bukan. Ya, nilai dari buku itu, kedetilan yang dimiliki oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya itu berbeda dengan, walaupun sama-sama kitab sahih ya, Sahih Muslim. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjelaskan biografi ringkas para perawi hadis. Ya, sebenarnya di naskah asli ya, di file saya itu masuk ke dalam kita katakan matannya ataupun bagian utamanya, yaitu setelah hadis, perawi hadis. Tapi mungkin ya penerbit
memandang yang lain, ya, maka ini ada tambahan demi kepraktisan terbitan. Nah, ini jelas dari situ antum tahu ya, ini inisiatif penerbit, bukan inisiatif penulis. Kalau yang saya tulis nggak seperti itu. Perawi hadis masuk ke dalam bagian itu rentetannya. Jadi sebenarnya saya nggak bawa komputernya atau laptopnya. Setelah hadis, ya, ada terjemahan hadis. Setelah terjemahan hadis, sebelum derajat hadis ada perawi hadis, ya, di buku aslinya, afwan, di file aslinya. Tapi di sini inisiatif penulis, ya, inisiatif penulis itu dimasukkan ke apa namanya, digabungkan, dipisahkan dalam halaman tersendiri. Saya atau mungkin di apa namanya, di jilid yang terakhir, ya, di halaman terakhir dari setiap apa buku itu, dalam terakhir ada biografi perawi hadis. Tapi tidak mengapa, ya. Kemudian ada satu lagi, ya, sebenarnya di setiap bab itu ada, ya, bab jenis air, babul miyah. Sebenarnya di bawahnya ada lagi syarah bab, apa? Syarah bab itu juga masuk ke matannya sebenarnya, tapi oleh penerbit, nah itu kadang-kadang kita diintervensi juga. Ini terus terang aja, ya, agak keberatan juga sebenarnya, tapi demi efisiensi katanya supaya buku ini nggak begitu sangat tebalan gitu, ya, atau berjilid-jilid jadinya. Ini aja sudah 5 jilid kan begitu, ya. Maka diambil inisiatif bahwa syarah babnya dibuat catatan kaki 1 ke bawah, ya. Nah, ini sebenarnya di atas ini, ya, masuk dalam kita katakan rentetan syarahnya. Cuma ya dibawa ke bawah, diturunkan ke bawah, ya nggak jadi masalah lah. Yang jelas nggak dibuang gitu, ya. Para jemaah yang dimuliakan. Itu setiap bab, ya, setiap bab. Kita ambil contoh yang lain, itu bab toharah, ya, bab wudu. Coba lihat halaman 108, bab wudu, pembatal wudu, babu nawaqidil wudu. Ada catatan kaki itu turun ke bawah, ya. Nah itu, taib, ya, ala kulli hal seperti itu, ya, perubahan-perubahan di file aslinya dengan versi terbitannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Yang ketiga, nah itu tadi Ibnu Hajar membuat takhrij yang sederhana. Akhrajahu sab'ah, akhrajahu sittah, ya, muttafaqun alaih, selesai, cukup, karena beliau membatasinya. Karena ingin buku ini sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, karena tujuannya bisa dihafal. Bayangkan kalau takhrijnya yang jelimet, Pak, gimana ngapalnya lagi gitu, ya. Ya butuh effort yang luar biasa itu, ya, butuh ketekunan juga. Maka di sini yang kita lakukan juga adalah kita mentakhrij hadis-hadis tersebut, termasuk menyebutkan derajatnya dengan merujuk pada penilaian para ulama, bukan penilaian kita. Tashih itu kita tetap bersandar kepada para ulama mutaqaddimin atau mutaakhirin, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya, yang sudah diakui kompetensinya di bidangnya, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi di sini jelas kalau kita lihat takhrij hadis, derajat hadis istilahnya, kita istilahkan derajat hadis gitu, ya, bukan takhrij, karena kita menyebutkan di situ sahih atau tidak sahih menurut penilaian kita, ya, bersandar kepada, ya, tashih dari para ulama. Misalnya, ya, hadis pertama lah, derajat hadis, kita katakan hadis ini sahih, diriwayatkan dan seterusnya. Tentunya ini lebih detil daripada takhrijnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan akhrajahul arba'ah. Arba'ah siapa? Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah. Ditambah wa Ibnu Abi Syaibah. Wal-lafdzu lahu, ini riwayat hafalnya riwayat Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu, ada tashih juga Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi,
Dan ada tambahan juga diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ini takhrij yang mungkin sederhana. Nah, kita buat lebih lebih detail ya, dengan menyebutkan rujukannya, bisa dilihat kepada kitab asli dan juga tashihnya, seperti perkataan kita Al-Imam Tirmidzi menilai hadis ini hasan sahih. Ya, kemudian kita sebutkan sedangkan para imam ahli hadis mensahihkannya. Rujukannya Irwaul Ghalil. Artinya jelas hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, ya, penulis kitab Irwaul Ghalil. Itu takhrijnya. Yang kedua, itu yang poin ketiga ya. Yang keempat, nah ini berkaitan dengan kosakata ya. Kita menguraikan makna kosakata yang mungkin kurang dimengerti ya di dalam hadis-hadis induk atau hadis-hadis matannya ya. Maka lihat urutannya ya. Setelah derajat hadis ada kosakata hadis. Contohnya hadis kelima itu ya, ada derajat hadis, kemudian di bawahnya ada kosakata. Seperti kata kullah, itu perlu diurai ya. Apa itu kullah? Kullatain. Nah, kita sebutkan di situ ya penjelasan para ulama tentang makna kullah. Ya, jadi kita pisahkan itu. Mungkin di buku lain langsung ya satu paragraf ya, kadang-kadang susah. Ini perlu diurai ya sehingga mudah untuk memahaminya. Kullah. Nah, kemudian baru berikutnya yaitu setelah kosakata ini berkaitan dengan apa namanya ya, kita katakan ya, ilmu lughah ya, karena ya hadis bahasa Arab ya harus dipahami ya, menurut kita katakan tinjauan bahasa Arab kan begitu ya. Nah, ada kita katakan satu kata itu ya kembali kepada hakikat lughawi. Nah, kadang-kadang ada satu kata itu kembali kepada hakikat syar'i. Contohnya salat. Kalau kita kembali kepada hakikat lughawi artinya doa. Ya, tapi kalau kepada hakikat syar'i, salat itu dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu dia. Taib. Yang kelima, kita juga menjelaskan kandungan hadis. Ya, kandungan hadis atau diistilahkan juga ya syarah hadis. Ya, syarah hadis ya, penjelasan kandungan hadis ini ada dua. Yang pertama adalah fawaid syarah hadis, yang kedua adalah intisari hadis. Ya, ada syarah hadis, ada intisari hadis. Ya, karena intisari hadis itu lebih luas daripada syarah hadis. Syarah hadis lebih tertuju kepada korelasinya dengan bab. Masuk bab ini kenapa? Ingin menjelaskan apa? Hukum apa yang diambil dari hadis tersebut. Sedangkan intisari hadis itu lebih luas, ya, masuk kepada hal-hal lain yang mungkin terkandung di dalam hadis tersebut. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian yang keenam yang kita sebutkan di sini adalah ya tentunya kita mengambil manfaat ya dari banyak kitab syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh para ulama sebelum kita, seperti Subulus Salam, Fiqhul Islam, Fathul Jalali wal Ikram, Minhatul Alam, Tawdihul Ahkam, ya, Tashilul Ilmam dan lain-lain ya. Buku-buku rujukan kita di dalam mensyarah hadisnya dan mengambil intisari dari hadis tersebut ya, merujuk kepada sebahagian dari kitab-kitab tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang perlu kita jelaskan juga di sini adalah mengenai penomoran ya. Di sini kita mengacu kepada penomoran berbeda-beda ya. Makanya kalau antum punya naskah lain antum bawa, kemudian penomorannya berbeda ya, karena masing-masing salinan Bulughul Maram naskah ya itu berbeda-beda ya. Bahkan ada yang tercantum hadisnya di satu naskah tidak tercantum dalam naskah yang lain. Itu biasa ya terjadi pada buku-buku para ulama
Karena dulu nggak ada fotokopi ya, nggak ada salin tangan kan begitu ya. Nah penyalinan dengan tangan itu ya, itu kan ada error ya, ada error. Maka terjadi perbedaan-perbedaan di situ di dalam naskahnya, termasuk penomorannya. Nah jadi yang kita pakai di dalam buku Bulughul Maram ini ya, penomoran yang merujuk kepada kitab Bulughul Maram yang ditahqiq oleh Syekh Khalil Ma'mun Siha, cetakan Darul Ma'rifah Beirut. Ya, jadi penomoran di naskah itu yang kita ambil. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Jadi jangan terkejut kalau ini hadisnya nomor sekian, ternyata di naskah yang lain nomor yang lain pula. Karena nanti akan ketemu ada beberapa hadis yang dimaju mundurkan. Ini hadis ini di naskah satu nomor 9, di naskah yang lain nomor 10. Terjadi apa? Maju mundur di dalam penyusunan hadisnya, dalam penertiban hadisnya, itu terjadi. Bahkan ada sebagian naskah yang hadisnya itu tidak ada di dalam naskah yang lain. Ya, nah demikian. Jadi kita jelaskan di sini supaya tahu ya. Nanti kalau kok nggak ada, kok ada tambahan dari mana tambahan itu Ustaz? Ya memang naskahnya berbeda. Yang kita pegang sebagai rujukan untuk penomoran hadisnya yaitu tadi ya, yang ditahqiq oleh Syekh Khalil Ma'mun Siha. Ya tentunya ia merujuk kepada naskah manuskrip tertentu ya, cetakan Darul Ma'rifah Beirut. Wallahu alam bisawab. Taib. Nah, jadi setelah proses panjang penyusunan berdasarkan kepada metode di atas dan melewati masa yang juga cukup panjang, mungkin lebih kurang ada ya hampir 20 tahun ya, hampir 20 tahun nulis buku ini, hampir 20 tahun. Serius nih Pak, 20 tahun dari awal ya, penerjemahannya dan lain sebagainya, hingga akhirnya dengan taufik dan pertolongan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, buku ini bisa dicetak dan ya bisa kita baca kan begitu ya. Nah, ya tentunya nggak ada yang sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini. Kita juga terbuka ya, melalui penerbit juga kalau ada koreksi ya, koreksi terutama ya terhadap buku ini kita menerimanya. Karena ini cetakan pertama ya, kita juga menerima masukan-masukan dari beberapa pihak tentang buku ini yang mungkin kita akan revisi nanti di cetakan kedua. Wajar ada revisi ya. Nah demikian. Ya para ulama dulu juga merevisi, bahkan bukan buku aja, juga pendapat kan begitu ya, seperti Imam Syafi'i ada qaulul qadim, qaulul jadid kan begitu ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ini cetakan pertama ya, terbit tahun lalu bulan Maret dan launchingnya di sini itu ya. Wallahu alam bisawab. Taib, para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita berharap ya buku ini bermanfaat bagi ya, Islam dan kaum muslimin, khususnya bagi para penuntut ilmu yang ingin lebih serius ya mendalami agama ya. Buku ini tidak banyak saya kaji, cuma dikaji di satu tempat lainnya, yaitu di Masjid Mu'az bin Jabal di Bojonggolur dekat kota wisata sana, dan di sini ya belum dikaji di mana-mana begitu, karena ya kita melihat keseriusan diikuti atau tidak ya diikuti atau tidak. Wallahu alam bisawab. Artinya diikuti atau tidak adalah ini nggak bisa ya duduk sambil lalu gitu ya. Ada manfaatnya sih ada, tapi kurang nantinya. Wallahu alam bisawab. Terlebih lagi ya sebaiknya ya memang pegang bukunya. Wallahu alam ya. Nah demikian, ini muqaddimah ya, pengantar ya sebelum masuk kepada bukunya ya. Jadi kita perlu menyampaikan ini supaya kita tahu latar belakang dari buku ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para jemaah ada waktu sedikit untuk bertanya, silakan yang mau bertanya. Ya,
Sabar, belum masuk kitab Thaharah. Ustaz, enggak langsung kitab Thaharah, ya sabar. Ya, kenali dulu bukunya, ya. Baru kita masuk membahasnya gitu. Ada yang mau nanya silakan. Kalau ada. Saya kasih tips ya. Belajar seperti ini, antum harus baca sebelum datang. Karena kalau antum baru baca setelah datang, biasanya pertanyaannya ngawur. Ya, saya tahu itu. Ya. Sudah hafal itu penuntut ilmu yang ngawur itu, tahu saya. Ya, apalagi kaji kitab ya. Wah, ini berarti baru dibaca setelah datang, setelah duduk di sini itu, baru dengar ya. Baru ya, banyak nyangkutlah banyak pertanyaan yang kadang-kadang ya. Tapi beda ya kalau kita baca dulu, ya kita bahas dulu, ya baru kita tanya. Ya, artinya kita sudah menguasai minimal secara garis besar kan gitu, tahu. Baik. Bismillah, afwan Ustaz, untuk pembelajaran hadis bagi pemula, apa sajakah urutan kitab hadisnya, dimulai dari pemula, menengah dan seterusnya? Hadis itu adalah suatu yang besar ya, lebih complicated, lebih rumit daripada Quran. Karena kalau kita bicara Quran, nanti nggak perlu validisasi lagi, valid sudah, verifikasi lagi, sahih semuanya, gitu ya, ya kan? Ada ayat Quran dhaif gitu, nggak ada kan? Aneh antum. Ya, nggak perlu itu, kodifikasi ayat nggak perlu, sudah sahih semua lah, bahkan mutawatir kan gitu ya. Berarti apa? Lebih simple dari sisi itu ya. Dari sisi itu nggak sama dengan belajar hadis, ya. Kemudian dari penggunaan istilah yang digunakan di dalam istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu Al-Quran itu mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan hadis. Periwayatan Quran tidak seurgen periwayatan hadis. Quran juga ada sanadnya, antum tahu ya. Tapi tidak seperti perhatian para ulama terhadap sanad hadis. Karena Al-Quran sudah tertulis. Nabi mengatakan la taktubu anni siwal Quran. Itu rahasianya kenapa Nabi melarang awalnya itu jangan tulis selain Al-Quran. Ya ini wahyu dari Allah. Hadis Nabi itu wahyu dari Allah. Karena Allah ingin menjaga hadis itu dengan cara yang lain. Ya, dengan riwayat. Ya, maka ilmu hadis itu lebih luas daripada ilmu Al-Quran dari satu sisi, terutama dari sisi verifikasinya, validisasinya, kodifikasinya. Maka ada satu bagian di perpustakaan, library, namanya Kitabur Rijal, yang dimuat di situ buku-buku yang memuat, yang dicantumkan, yang diletakkan di situ adalah buku-buku yang memuat siapa? Biografi para perawi hadis. Itu adalah bagian yang terbesar di dalam perpustakaan Islam. Kalau kita masuk perpustakaan, kadang-kadang bingung juga itu masuk perpustakaan, ini buku berjejer-jejer, berjilid-jilid, bahkan ada yang sampai 20, 30, 40 jilid. Jelaskan apa ini? Isinya apa? Isinya biografi perawi hadis. Itu masuk bagian apa? Ilmu hadis. Antum bisa tamatkan semua itu bacanya. Untuk mendalami hadis harus tamat itu. Lebih rumit lagi kan? Lebih rumit. Tapi kita sederhanakan, kita mulai belajar ilmu itu dari istilah. Memahami istilah yang dipakai oleh ahli ilmu tersebut. Jadi dalam bidang itu, hadis misalnya. Maka langkah awalnya ya,
Anak tangga pertama yang harus kita pijak adalah memahami istilah. Maka antum pun perlu belajar namanya mustalah hadis. Itu kulit arinya mungkin dari ilmu hadis. Apa kulit luarnya itu. Itu belajar ilmu mustalah hadis. Bagi sebagian orang itu juga sudah jelimet, itu berat. Bahkan belum pernah menyentuhnya. Padahal itu kulitnya ilmu hadis, Pak. Tiba-tiba sudah jadi mufti itu. Gawat memang. Ya memang gitulah ya. Apa boleh buat lah kan gitu ya. Nah, karena ya harap maklum aja kan gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi untuk menapaki satu bidang ilmu saja di dalam memahami Islam itu perlu anak tangga yang banyak. Mulai dari kita misalnya hadis di sini, di sana ada hadis diroyatan dan ada ilmu hadis riwayatan namanya. Diroyah itu yang terfokus kepada menyorot matan hadis, sarahnya, ya. Penjelasannya seperti ya ini ya buku salah satu ini sangat dasar, yaitu buku hadis yang sangat dasar. Diroyatan ya, diroyatan. Ada riwayatan. Nah itu lebih kepada apa? Ya kodifikasi hadis, sahih tidak dan lain, takhrij dan lain sebagainya. Ilmu rijal dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi di sini ditanyakan, dan untuk belajar hadis apakah harus belajar hadis terlebih dulu? Nah sekarang ada dua cabang tadi, ilmu hadis ada dua cabang, riwayatan dan diroyatan. Antum mau kemana ini? Riwayatan ya mulainya dari istilah dulu. Maka ada buku atau cabang hadis yang paling dasar namanya mustalah hadis. Pahami istilah aja dulu, istilah yang dipakai supaya enggak campur baur nanti. Ulama ngomong gini antum pahami yang lain, kan begitu ya, kan kacau itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah demikian. Misalnya lah menggunakan istilah sahih, hadis sahih. Kita harus tahu ketika seorang ulama ngomong sahih, hadis ini sahih, apa maksudnya? Mungkin berbeda dengan ulama lain yang mengatakan hadis ini sahih. Itu istilah sahih ya. Nah demikian. Ya, dan banyak lagi istilah-istilah lain. Jadi mustalah hadis itu masih belajar istilah gitu ya. Artinya apa? Ungkapan-ungkapan khusus yang digunakan di dalam ilmu tersebut supaya bisa masuk ke dalam bukunya. Tanpa belajar istilah antum nggak bisa masuk ke bukunya. Paham maksudnya? Jadi belajar mustalah hadis itu belum mulai lagi belajar hadis. Nah, jadi untuk bagaimana untuk menguasainya harus dua-duanya, riwayatan dan diroyatan. Jelimet kali. Ya, sederhananya dulu. Ini diroyatan ya. Buku ini mengupas membahas ilmu hadis diroyatan. Ya, artinya apa? Lebih fokus kepada penjelasan matan. Makanya kan di sini kita lebih banyak menitik beratkan apa? Matannya, menyorot kepada matannya, bukan nggak dibahas di sanadnya. Bahkan kita tidak menyentumkan sanadnya, karena kita nilai itu tidak bukan kompetensinya di situ buku ini ya. Ustaz, kenapa nggak dicantumkan sanadnya? Haddatsana. Ya ini kita nggak menyentuh itu. Ya maka kita nggak sentuh itu di sini memang. Lebih kepada diroyahnya, yaitu apa? Matannya. Ini ilmu hadis juga. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka kita harus tahu cabang ilmu hadis tadi ya. Taib. Jadi yang idealnya bagi pemula ya untuk hadis riwayatan ya, maka kita mulai dari belajar ilmu mustalah hadis. Banyak sih buku-buku ilmu mustalah hadis ya, mungkin dimulai dari yang sederhana ya, para jemaah yang dimuliakan Allah, yang mungkin
mudah untuk dipahami bagi para pemula. Apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, kan begitu ya, dan seterusnya. Dan diroyah, karena tujuan mendalami hadis itu adalah tafaqquh, ya, maka buku hadis dalam konteks pemahaman yang dipahami oleh para ulama di royatan tadi ya, itu lebih kepada buku-buku hadis yang menjurus ke fikih. Maka kalau katakan buku hadis yang paling tepat ya seperti buku-buku seperti ini, Bulughul Maram dan beberapa buku lagi tadi yang kita sebutkan ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin antum bertanya, lalu bagaimana dengan Arba'in Nawawi? Itu secara istilah ilmu hadis itu belum dikatakan kitab hadis ataupun belum masuk kepada kita katakan ilmu hadis diroyatan ya. Itu cuma mengacu kepada ada hadis keutamaan menghafal 40 hadis, maka ditulislah 40 hadis kan begitu ya. Dan ya, walaupun dari sisi yang lain bisa dikatakan itu kitab hadis kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Maka kalau dikatakan belajar hadis diroyatan, ya buku yang paling dasar basic itu ya Bulughul Maram. Ya. Salah satu ya. Karena tujuan Ibnu Hajar tadi apa? Seringkas mungkin, semudah mungkin untuk dipahami dan dihafal. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada lagi yang mau bertanya? Ya udah jam 8, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan ya bisa kita pahami bersama dan kita bisa mengikutinya dengan saksama para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Taib, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.